Halo anak-anak, jumpa lagi dengan pelajaran biologi dengan Sir David Barita. Jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai materi Kingdom Plantae atau kerajaan dari tumbuhan. Apa itu Kingdom Plantae? Kingdom Plantae adalah kerajaan tumbuhan di mana tumbuhan memiliki ciri-ciri umum yaitu yang pertama, multiselular. Artinya, tumbuhan memiliki banyak sel. Ciri kedua, tumbuhan memiliki klorofil. Tahukah kamu kenapa daun berwarna hijau? Daun berwarna hijau karena memiliki zat yang dinamakan klorofil, yang sering kita sebut sebagai zat hijau daun. Ciri ketiga, tumbuhan dapat melakukan peristiwa fotosintesis atau proses pembentukan zat makanan pada siang hari. Ciri keempat, tumbuhan memiliki struktur tubuh. Ada yang berupa talus dan ada juga organ tubuh sejati, seperti akar, batang, dan daun. Ciri kelima, tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun dari zat selulosa dan hemiselulosa. Jadi, segala makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tersebut dikelompokkanlah ke dalam satu kingdom, yaitu Kingdom Plantae. Berdasarkan perkembangbiakannya, tumbuhan terbagi atas dua. Yang pertama, sporophyta. Sporophyta adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan menghasilkan spora. Contohnya, lumut dan paku. Yang kedua, spermatophyta. Spermatophyta adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan menghasilkan biji. Contohnya, tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, tumbuhan lumut. Lumut memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, tubuh berupa talus. Artinya memiliki struktur tubuh yang menyerupai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati pada tumbuhan. Ciri kedua, lumut berkembang biak dengan menghasilkan spora. Ciri ketiga, lumut tidak memiliki berkas pengangkut atau pembuluh angkut. Dan ciri yang keempat, umumnya lumut hidup di tempat yang lembab. Yang kedua, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, tubuh berupa kormus. Artinya sudah mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sederhana. Ciri kedua, tumbuhan paku berkembang biak dengan menghasilkan spora. Ciri yang ketiga, tumbuhan paku umumnya sudah memiliki berkas pengangkut atau pembuluh angkut yang sederhana. Dan ciri keempat, umumnya daun mudanya menggulung. Nah, berikut pengelompokan dari tumbuhan berdasarkan ada atau tidaknya berkas pengangkut, seperti gambar ini. Yang ketiga, spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, sudah mempunyai organ tubuh sejati seperti akar, batang, dan daun. Ciri kedua, sudah mempunyai berkas pengangkut. Dan ciri yang ketiga, berkembang biak dengan menghasilkan biji.
Spermatopita terbagi atas dua kelompok. Yang pertama, Gymnospermae dan yang kedua, Angiospermae. Selanjutnya, kita akan membahas Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, memiliki biji terbuka atau bijinya tidak diselubungi oleh suatu selaput atau ovula. Ciri kedua, alat perkembangbiakannya berupa strobilus, yaitu organ yang menyerupai bunga. Ciri yang ketiga, tidak menghasilkan buah. Dan ciri keempat, memiliki batang yang berkambium. Gymnospermae terbagi atas 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, Coniferophyta, contohnya pohon pinus. Jenis kedua, Cycadophyta, contohnya sikas rumpi atau pakis haji. Jenis ketiga, Ginkgophyta, contohnya Ginkgo biloba. Dan jenis yang terakhir adalah Gnetophyta, contohnya Gnetum mnemon atau melinju. Seperti gambar berikut ini. Lalu ada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki ciri khusus, yaitu yang pertama, berbiji tertutup, artinya bijinya diselubungi oleh suatu selaput, yaitu ovula. Ciri kedua, alat perkembangbiakannya berupa bunga. Ciri ketiga, menghasilkan buah. Dan ciri yang keempat, memiliki berkas pengangkut atau pembuluh angkut xilem dan phloem. Angiospermae terbagi atas 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil dapat kalian perhatikan di gambar berikut ini. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama, tumbuhan monokotil memiliki biji yang berkeping satu, sementara tumbuhan dikotil memiliki biji yang berkeping 2. Kemudian, tumbuhan monokotil memiliki akar yang serabut, sementara tumbuhan dikotil berakar tunggang. Batang tumbuhan monokotil tidak bercabang dan tidak memiliki kambium, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki bercabang-cabang dan memiliki kambium. Perbedaan yang keempat, daun dari tumbuhan monokotil umumnya memanjang layaknya pita, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki daun yang melebar. Perbedaan yang kelima, bunga dari tumbuhan monokotil memiliki jumlah kelopak sekitar 3 atau kelipatannya, sementara tumbuhan dikotil memiliki bunga dengan jumlah kelopak yaitu 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Dan yang terakhir, perbedaan keenam, berkas pengangkut pada tumbuhan monokotil tersusun tersebar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki berkas pengangkut yang tersusun teratur. Perbedaan dari tumbuhan monokotil dan dikotil dapat kalian perhatikan di gambar berikut ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.